Halo generasi Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang kedua untuk mata uji pilihan geografi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Teks ini digunakan untuk menjawab soal berikut. Jakarta secara konsisten menghadapi tantangan serius terkait kualitas udara, seringkali menempatkannya dalam daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Salah satu polutan utama yang menjadi perhatian adalah particulate matter 2.5 atau PM 2.5. Sumber polusi udara di Jakarta bersifat kompleks dan multifaktor. Sektor transportasi dengan jutaan kendaraan bermotor yang memadati jalan setiap hari menjadi kontributor terbesar. Selain itu, emisi dari kegiatan industri di sekitar wilayah penyangga Jakarta serta asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada musim kemarau turut memperburuk kondisi udara. Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Program uji emisi kendaraan digalakkan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar baku mutu. Pemerintah juga terus mengembangkan dan mempromosikan penggunaan transportasi publik massal seperti MRT dan Transjakarta untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Upaya lainnya adalah dengan menambah ruang terbuka hijau atau RTH yang berfungsi sebagai paru-paru kota untuk menyerap polutan. Meskipun demikian, tantangan di lapangan masih besar. Volume kendaraan pribadi tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pengawasan terhadap emisi industri juga dinilai masih lemah dan penegakan hukum bagi pelanggar belum memberikan efek jera. Masalah polusi lintas batas juga sulit dikendalikan karena memerlukan kerjasama antar wilayah yang kompleks. Jika tidak ditangani secara komprehensif, polusi udara akan terus mengancam kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko penyakit pernapasan akut. Oke, jadi soal ini adalah soal dengan jenis pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus memilih mana teks yang menunjukkan fenomena polusi udara di Jakarta, benar atau salah. Oke, kita akan menganalisis pernyataan yang pertama. Menurut teks, polusi udara di Jakarta hanya bersumber dari emisi kendaraan bermotor. Nah, ini adalah pernyataan yang kurang tepat atau salah. Nah, di dalam teks, paragraf pertama menyebutkan beberapa sumber polusi seperti transportasi, kemudian emisi dari kegiatan industri, dan juga asap lintas batas dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Nah, karena ada lebih dari satu sumber, pernyataan yang membatasi hanya pada kendaraan bermotor adalah salah. Jadi hanya ini salah. Karena justru faktornya ini terdiri dari beberapa faktor, bukan hanya dari emisi kendaraan bermotor saja. Lanjut pernyataan 2. Upaya pemerintah mempromosikan transportasi publik bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Nah, ini adalah pernyataan yang benar. Nah, di dalam teks menyatakan pemerintah mempromosikan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Nah, ini secara logis berarti tujuannya adalah mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan. Kemudian pernyataan yang ketiga, dampak utama dari polusi udara yang tidak terkendali adalah meningkatnya risiko penyakit pernapasan bagi warga. Nah, ini juga pernyataan yang benar.
Nah, kalimat terakhir pada teks secara eksplisit menyatakan polusi udara akan terus mengancam kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko penyakit pernapasan akut. Lanjut ke pernyataan terakhir yang keempat. Polutan PM2.5 berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil dapat masuk ke aliran darah melalui paru-paru. Nah, pernyataan terakhir ini salah. Di dalam teks hanya menyebut PM25 sebagai salah satu polutan utama. Di dalam teks tidak menjelaskan mengapa PM2.5 berbahaya. Nah, informasi bahwa PM2.5 bisa masuk ke aliran darah adalah fakta ilmiah, tetapi tidak tercantum dalam teks yang disajikan. Oleh karena itu, berdasarkan teks saja, pernyataan ini kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya secara berturut-turut adalah salah, benar, benar, dan salah. Lanjut ke soal nomor 2. Gunakan teks pengantar berikut untuk menjawab soal. Risiko bencana adalah kerugian, baik kerugian material maupun non-material, yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. Besar kecilnya risiko bencana dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Berdasarkan hubungannya, risiko bencana akan makin meningkat apabila ancaman dan kerentanannya naik. Risiko bencana bisa turun apabila kapasitasnya meningkat. Dari faktor kapasitas bencana, kondisi yang dapat menurunkan risiko bencana di suatu wilayah adalah jadi kapasitas di sini adalah kemampuan atau sumber daya yang dimiliki masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana. Nah, kapasitas yang tinggi akan menurunkan risiko bencana. Nah, dari opsi yang diberikan, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, betul sekali. Yaitu tersedianya jalur evakuasi dan shelter yang memadai. Nah, opsi A ini menunjukkan adanya kapasitas yang tinggi dalam bentuk kesiapsiagaan fisik atau infrastruktur. Nah, jalur evakuasi dan shelter yang baik memungkinkan masyarakat untuk menyelamatkan diri secara efektif saat bencana terjadi, sehingga kerugian terutama korban jiwa dapat diminimalkan. Nah, ini secara langsung menurunkan risiko bencana. Adapun opsi yang lain seperti opsi B, banyaknya permukiman yang berada di bantaran sungai ini kurang tepat. Opsi B ini meningkatkan kerentanan atau vulnerability karena menempatkan penduduk di lokasi yang berbahaya. Kemudian opsi C, wilayah yang sering mengalami gempa bumi tektonik. Nah, opsi A ini menggambarkan tingkat ancaman atau hazard yang tinggi. Dan opsi D, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mitigasi bencana. Nah, ini menunjukkan kapasitas yang rendah dan kerentanan sosial yang tinggi. Dan opsi E, sebagian besar penduduknya adalah kelompok usia lanjut dan anak-anak. Nah, ini meningkatkan kerentanan demografis. Tuh, jadi jawaban paling tepat adalah yang opsi A. Lanjut kita ke soal yang ketiga. Selain rawan tsunami, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Kondisi ini juga merupakan dampak dari letak geografisnya di pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Ketika lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia, batuan pada lempeng yang menunjam akan meleleh menjadi magma. Magma yang panas dan bertekanan tinggi ini kemudian naik ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi, membentuk barisan gunung berapi yang dikenal sebagai cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Jalur vulkanik ini membentang dari Sumatera, berlanjut ke Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Berdasarkan penjelasan tersebut, manakah pulau-pulau di Indonesia yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana letusan gunung berapi? Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, soal nomor 3 ini berarti jenis soal pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer, di mana
Jawabannya bisa lebih dari 1. Dari opsi yang tersedia, maka pulau-pulau yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana letusan gunung berapi adalah Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, dan Nah, di dalam teks menjelaskan bahwa barisan gunung berapi aktif di Indonesia terbentuk di sepanjang zona subduksi, tempat lempeng samudra meleleh dan membentuk magma yang naik ke permukaan. Nah, jalur ini disebut sebagai Ring of Fire. Pulau Jawa, Sumatera, dan Lombok terletak persis di jalur cincin api ini. Nah, ketiga pulau ini memiliki banyak sekali gunung berapi aktif yang terbentuk dari proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Nah, contohnya adalah Gunung Merapi di Jawa, Gunung Sinabung di Sumatera, dan Gunung Rinjani di Lombok. Adapun Pulau Kalimantan dan Pulau Bangka terletak di paparan Sunda, bagian dari lempeng Eurasia yang stabil dan jauh dari zona subduksi aktif. Oleh karena itu, kedua pulau ini tidak memiliki gunung berapi aktif dan risiko bencana letusan gunung berapi di sana sangat rendah. Jadi jawabannya adalah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Lombok. Lanjut ke soal yang keempat. Indonesia memiliki banyak wilayah perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan beberapa daerah memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana tanah longsor. Risiko ini semakin meningkat akibat alih fungsi lahan, seperti penebangan hutan di lereng untuk dijadikan permukiman atau pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak kerugian yang dapat ditimbulkan. Salah satu upaya mitigasi struktural untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor di kawasan permukiman yang berada di lereng perbukitan adalah pertanyaan ini menanyakan tentang mitigasi struktural, yaitu upaya fisik untuk mengurangi risiko bencana. Dari opsi yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu membangun dinding penahanan tanah atau terasering. Nah, opsi C ini adalah jawaban yang tepat karena dinding penahan tanah atau retaining wall dan terasering adalah bangunan fisik atau struktur yang sengaja dibuat untuk menstabilkan lereng dan mencegah pergerakan tanah. Nah, ini adalah contoh rekayasa teknis yang jelas. Adapun opsi yang lain seperti A, membuat peta zona kerawanan bencana longsor. Nah, ini adalah mitigasi non-struktural. Ini non-struktural yang berfungsi sebagai dasar pembuatan kebijakan tata ruang. Adapun opsi B, memberikan penyuluhan tentang tanda-tanda awal longsor. Nah, ini adalah mitigasi non-struktural juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kemudian opsi D, membentuk tim sukarelawan tanggap bencana di tingkat desa. Ini juga termasuk mitigasi non-struktural untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. Adapun opsi yang E, segera berlari ke tempat terbuka saat terjadi longsor. Ini adalah tindakan respon saat bencana terjadi, bukan mitigasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Kawasan dataran tinggi di Jawa Barat seperti Puncak, Ciwidey, dan Garut sangat terkenal sebagai sentra perkebunan teh berkualitas di Indonesia. Tanaman teh dapat tumbuh subur di wilayah ini karena berada di ketinggian yang sesuai, yaitu antara 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, yang menyediakan suhu sejuk dan ideal untuk pertumbuhan teh. Selain faktor ketinggian tempat, faktor alam lain yang mendukung suburnya perkebunan teh di wilayah tersebut adalah tanaman teh atau biasa disebut Camellia sinensis adalah
tanaman yang membutuhkan kondisi agroklimat yang spesifik untuk dapat tumbuh subur dan menghasilkan pucuk daun berkualitas. Dari opsi yang diberikan, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu memiliki curah hujan yang tinggi dan merata. Nah, opsi A ini adalah jawaban yang paling tepat, di mana teh merupakan tanaman yang membutuhkan pasokan air yang cukup dan konsisten sepanjang tahun. Nah, wilayah pegunungan di Jawa Barat memiliki curah hujan yang tinggi dan terdistribusi secara merata, sehingga tanaman teh tidak mengalami kekeringan dan dapat terus berproduksi. Adapun opsi lain seperti B, musim kemarau yang panjang dan kering, nah ini akan menyebabkan tanaman teh menjadi kekeringan dan bisa mati. Kemudian opsi C, tersusun atas tanah kapur atau karst. Nah, tanaman teh idealnya tumbuh di tanah yang subur, gembur, dan sedikit asam seperti tanah vulkanis atau andosol, bukan tanah kapur yang cenderung basah. Kemudian opsi D, dekat dengan pasar ekspor utama di Jakarta. Nah, kalau opsi D ini adalah faktor ekonomi, bukan faktor alam pendukung kesuburan tanaman. Dan opsi E yaitu intensitas penyinaran matahari yang sangat terik. Nah, suhu yang terlalu panas dan penyinaran yang terik justru kurang baik untuk kualitas daun teh. Teh tumbuh subur di iklim yang sejuk. Jadi, soal nomor 5 jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, sekian pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan geografi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan update terus untuk soal hariannya, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID dan juga sosial media kita Instagram dan TikTok Trisukses ID. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.